Halo, ketemu lagi di Ibadah Kingdom Generation. Dan hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya temenin sama Niko. Halo Niko. semuanya. Asik. Niko, nama kamu tuh Niko apa sih? Pasti ada dong. Nicholas, bukan Niko. Oh, CHO. Iya, Nicholas, tapi Nicholas. tulisannya CHO. Iya, Oh, Nicholas apa? Belakangnya? Nicholas Pala. Oh, bukan Saputra ya? Bukan. 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 Hey, apa kabar, bro? Baik, puji Tuhan. Wih. Keluarga sehat. Wah, ini kayak gini memang kalau yang namanya Kingdom Generation tuh harus semangat kayak Iya, Niko. harus dong. Bener kan? Buat Tuhan, masa lemes gini? Iya, Gitu. kayak kurang gizi ya. Iya. Nah, semoga buat kamu juga yang lagi nontonin acara Kingdom Generation ini juga semangat kayak Niko, dan kita juga berdua ya. Kok, hari ini kita mau ngebahas satu tema nih, bro. Apa tuh, bro? Nah, tema tentang doa ya. Oh, bagus tuh. Iya kan? Habis kan gini kan, kalau yang namanya orang percaya sama Yesus kan selalu kita harus berdoa. Bilangnya selalu begitu kan? Iya. Nah, aku mau nanya nih sama Niko nih. Kalau Niko sendiri suka berdoa nggak? Pasti. Wah, bener. Bener. Emang berapa kali berdoa kalau tiap hari? Kira-kira? Minimal 3 kali lah. Itu kok 3 kali? 3 kali Apa tuh? minimal. Doa pagi pribadi, Oh, oke. doa pagi bareng keluarga, Aha. sama doa malam buat tidur. Ah, kurang lagi 2. Apa tuh? 2 makan pagi sama makan siang atau Oh makan malam iya, kan? lupa. Iya. Lupa. Oke. Berarti doa. Kenapa Niko, menurut Niko Ah. sendiri, kenapa sih kita harus berdoa sih kok kalau menurut kamu? Ya buat bicara sama Tuhan. Oh, Untuk oke. mengucap syukur, Heeh. atau minta sesuatu gitu sama Tuhan. Oke. Tapi ya kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalkan aku boleh share, bener sih, doa itu kan penting kita buat mau syukur sama Tuhan. Iya, Terus juga apa lagi tadi? Minta sesuatu sama Tuhan juga? untuk bicara sama Tuhan. Oh iya, bicara sama Tuhan juga, bener. Memang yang namanya komunikasi itu penting, ya kan? Penting. Komunikasi itu penting. Salah satunya adalah kalau kita bicara tentang Tuhan, ya caranya berdoa. Iya. Ya kan? Caranya berdoa. Nah, ngomongin tentang doa, itu tuh kayak gini loh. Kita kan mungkin mikirnya sekarang gini, Tuhan tuh kan tahu semuanya. Iya, Kalau Tuhan tahu semuanya, kenapa kita mesti doa. ya kan? Iya. Nah, ini ilustrasinya kayak ada seorang anak, ngebayangin ya ada seorang anak lagi main bak pasir di depan rumahnya, Iya. di halamannya, misalnya gitu ya. Nah, waktu dia lagi main bak pasir itu, bapaknya tuh lagi ngintip di jendela rumahnya. Nah, melihat anaknya, anak saya lagi main pasir tuh di depan rumah. Nah, waktu si anaknya lagi main bak pasir itu, terus dia lagi main pasir gitu digali-gali, dia tiba-tiba mentok, apaan nih? Kayak kok mentok kayak ada sesuatu yang keras. Terus dia gali, dia ketemu batu yang gede. Woi. Ketemu batu yang gede, terus si anak ini coba untuk ngangkat batu itu, ngegeser, karena kan ngeganggu dong kalau Iya. lagi main pasir gitu. Dan dia ngeliat, aduh kok susah banget gitu kan. Dan si bapaknya dia ngeliatin, kenapa ya? Anak gua kenapa ya? Kok kayaknya kesusahan banget gitu kan. Nah terus si anaknya udah berusaha keras, nggak bisa juga. Terus bapaknya nyamperin, Iya. bapaknya nyamperin anaknya. Kamu kenapa nak? Kok kayak kesusahan gitu? Iya nih, aku udah berusaha segimana mungkin kekuatanku tuh, tapi nggak bisa nih. Batunya nggak bisa ngegeser, gitu loh. Kamu yakin kamu udah ngelakuin semuanya? Iya, aku udah ngelakuin semuanya. Tapi kayaknya kamu belum deh minta sesuatu. Hah? Apa tuh, Kak? Kenapa kamu nggak minta tolong sama aku? Kata bapaknya. Oh. Kan kalau misalnya kamu minta tolong, aku nggak bisa bantuin juga. Terus Bener. akhirnya bapaknya ngedorong si batunya, diangkat batunya supaya batu itu akhirnya nggak ngalangin anaknya supaya dia bisa main lagi. Gitu Iya. kan. Nah, doa tuh kayak gitu sebenarnya. Hmm. Doa tuh bukan berarti Bapak kita nggak pernah ngelihat kita atau nggak pernah memperhatikan kita, tapi sebenarnya Bapak tuh selalu memperhatikan kita. Tapi kadang-kadang yang namanya Bapak itu dia juga pengen punya relasi yang deket sama anaknya, Oh gitu. yang pengen kita ngajak ngobrol sama dia, pengen melibatkan dia dalam kehidupan kita. Nah, tapi kok kamu pernah mikirin nggak ini sih kok? Apa tuh? Tapi hal kayak gitu masa didoain sih? Misalkan kamu punya suatu hal yang kecil, terus kamu mikir, kayak gini masih didoain sih? Hal kayak gitu aja didoain, hal-hal biasa aja kayak gitu, hal remeh kayak gitu didoain. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Pernah. Pernah. Terus Iya. pernah pikir kayak gitu? Iya, pernah. Kenapa bisa kepikir kayak gitu? Karena menurut saya, mungkin suatu saat bisa jadi hal yang besar di masa depan. Nah, Hal kecil itu. iya kan? Kadang-kadang kita tuh selalu mikir gini, hal itu remeh sehingga kita nggak bawa sama Tuhan. Iya. Padahal mungkin hal yang kecil tadi itu bisa berarti besar dalam kehidupan kita. Mas, iya. Artinya nggak ada hal yang terlalu kecil untuk kita bawa sama Tuhan, gitu kan? Nah, karena Tuhan tuh pengen dilibatin sama kehidupan kita. Sebenarnya sih intinya kayak gitu. Makanya
firman Tuhan di Matius 7, ayat 7-11, firman Tuhan bilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita baca dari firman Matius 7 tadi, doa itu tuh bukan sekedar minta sesuatu, nggak harus terus minta sesuatu terus gitu loh. Doa itu bisa juga adalah sesuatu yang apa ya, bisa dibilang menunjukkan keintiman, menunjukkan kedekatan sama Tuhan. Kayak misalkan gini, Niko punya teman. Niko punya teman, kan nggak cuma Nathan doang kan, nggak cuma Niko doang kan. Kamu punya teman misalkan. Kamu kan ngubungin teman kamu kan nggak cuma pada waktu butuh aja kan? Enggak. Namanya juga teman, kadang-kadang nge-phone atau WA atau texting dia di segala hal kan? Nah, itu juga sama Tuhan. Dalam segala hal Tuhan tuh yang dilibatin. Terutama bicara soal segala hal, Tuhan itu kan sebetulnya juga udah ngasih yang terbaik sama kita. Kenapa? Hubungan sama Tuhan itu sebenarnya hubungan kita sebagai manusia berdosa, itu kan udah rusak karena kita berdosa. Dan hubungan kita sama Tuhan itu, kita nggak bisa punya hubungan yang baik lagi karena kita melakukan dosa itu. Tapi Yesus mau berkorban buat kita, sehingga karena pengorbanan Yesus di kayu salib itu, membuat kita bisa berhubungan baik dengan Tuhan kembali. Nah, yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah dengan doa itu kita membangun hubungan lagi dengan Tuhan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan pulihkan dalam kehidupan kita. Amin. Gitu sih, bro. Apa kira-kira ada yang mau tanya nggak? Kalau misalnya Tuhan sayang sama kita nih, kok kadang kita doa tapi doanya nggak dikabulkan? Itu kenapa ya? Pertanyaannya kan lebih susah lagi. Susah banget sih pertanyaannya. Iya sih. Kenapa ya? Bener. Aku juga baru mikir juga ya. Banyak doa ya, kita kan minta sama Tuhan. Karena kita kan anaknya. Tapi kenapa juga ya doa itu nggak semuanya dikabulin ya? Karena nggak semua doa itu sesuai dengan gini. Nggak semua doa itu benar-benar kebutuhan kita. Kadang-kadang ada doa yang sebenarnya itu cuma keinginan kita aja. Tapi bukan kebutuhan. Contoh, kamu pernah nggak minta sesuatu sama mama, tapi mama nggak kasih? Pernah. Kamu nanya nggak kenapa? Nanya. Waktu itu minta apa sih? Kamu pernah minta sesuatu lah, sama mama. Terus mama tolak. Mama tolak. Terus mama jelasin kenapa waktu itu? Iya, jelasin. Tapi saya reaksinya ya kesel. Gitu. Kesel. Kok mama aku minta ini tapi kok nggak dikasih? Karena menurut kamu pada waktu itu adalah permintaan yang penting banget buat kamu kan? Iya, padahal sebenarnya enggak. Kenapa kamu bisa tahu itu enggak? Karena itu bukan kebutuhan. Oh, tapi kan itu kamu tahu setelah akhirnya kamu setelah udah kesel, udah jengkel. Terus akhirnya mama mungkin setelah hari berganti hari udah lewat, baru mama terus bisa kasih pengertian sama kamu dan kamu juga akhirnya bisa ngerti. Ternyata itu bukan hal yang penting buat kamu, kebutuhan buat kamu kan. Nah, Tuhan juga sebenarnya seperti itu. Seringkali kita itu, ketika kita bawa doa kepada Tuhan, sebenarnya doa itu nggak sesuai sama kebutuhan kita. Contoh nih ya, kamu tahu cerita tentang Yesus di atas perahu? Waktu Yesus bawa murid-muridnya nyebrang Danau Galilea kan? Nah, waktu murid-muridnya naik perahu sama Yesus, terus waktu itu kan ada badai kan? Badai gede banget. Wah, Pak, murid-murid udah panik banget. Waduh, gimana nih? Kok kita nggak bisa mengendalikan perahu ini? Pas kita mau lihat tuh, ngeliat ke belakang murid-muridnya, lihat Yesusnya lagi tidur. Wih, nyenyak banget tidurnya gitu kan. Biasanya nih kan kalau sang kita nih lagu udah berusaha keras segala macam gitu. Pas kita ngeliat pimpinan kita malah tidur, wah jengkel dong. Guru, kita nih lagi kesusahan nih, udah hampir mati nih. Kok malah diem aja sih gitu kan? Wah, terus apa sih Yesus bilang? Kok kamu nggak percaya sih? Kan aku ada di sini. Kenapa kamu nggak percaya? Yang Yesus lakuin cuma dia bangun dari tidurnya dan lalu dia ketika itu dari perahu dia bilang ke badainya, diam, tenanglah, dan badai itu tenang. Seringkali juga kita ngeliat gitu loh. Kita tuh ngeliat bahwa, kita nih lagi struggle dalam kehidupan kita lagi coba untuk ngelewatin hidup kita dengan masalah gitu ya. Wah, kok Tuhan tuh kayaknya nggak peduli sama kita sih? Ini Tuhan tuh kemana sih waktu kita lagi coba bawa sesuatu dalam kehidupan kita? Ini penting banget nih. Tapi sebenarnya Tuhan cuma bilang gini,
Kalau tadi yang pertama adalah nggak semua kebutuhan, nggak semua apa yang kita minta itu adalah kebutuhan. Yang kedua ini adalah kadang-kadang kita nggak ngerasa bahwa Tuhan itu dekat sama kita. Oh gitu. Padahal Tuhan tuh dekat sama kita. Yang kita pikir begini, aduh, coba aja aku percaya sama dia. Percaya itu dalam arti gini. Percaya itu pertama, bisa kayak adik mama. Waktu kamu minta sama mama dan mama bilang, enggak, kamu seharusnya nggak kesel kalau kamu percaya sama bahwa keputusan mama itu pasti yang terbaik buat kamu. Oh iya. Ya kan? Iya. Sekarang gini, misalkan Niko minta, Mah, aku minta mobil Ferrari dong. Jawaban mama pasti ngeplak. Kok gitu? Kakak. Keplak sih enggak. Iya. Kepala keluarga, apa, dari kartu keluarga ya. Iya, coret. Aduh, ngeri juga ya. Iya. Wah, kok mah gitu sih? Aku kan minta mobil, aku udah gede nih gitu kan. Emang kurang gede apa lagi badan aku? Masa aku bilang, mama nggak mau kasih mobil, mama jahat, mama tidak mengerti. Wah, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu percaya sama mama, percaya nih, benar-benar percaya, apapun yang mama putusin buat kamu tahu, oh iya, mama lebih tahu daripada aku. Dia lebih tahu yang terbaik buat aku. Benar nggak? Benar. Yang kedua, kalaupun misalkan kamu lagi dalam masalah, dan kamu ngerasa gini, wah Tuhan, aku tuh udah doa, aku tuh minta ini, tapi kok Tuhan tuh nggak kabulin. Ini tuh yang terbaik loh Tuhan. Misalkan dalam hal ini mungkin dalam hidup dan mati gitu ya, seseorang. Kamu udah minta, tapi ternyata orang itu akhirnya dipanggil Tuhan. Itu kan rasanya, kok gini sih Tuhan nggak adil banget sama aku. Tapi kalau kita percaya sama dia, bahwa segala hal yang dilakukan pasti yang terbaik buat kamu, sama seperti tadi, murid-muridnya. Di tengah badai, wah ini gimana sih katanya guru gue berkuasa atas segala hal. Katanya berkuasa, katanya bisa ngelakuin apa aja. Kok kita dihadapin badai? Iya. Tapi kalau misalkan kita undang Tuhan, dan kita paling percaya, apapun yang dia lakuin, kita bilang, oke, aku percaya Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kayak gitu sih sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin tentang kenapa nggak semua doa itu dikabulin. Dan aku mau ngutip satu ayat gini, dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 bilang, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena dia pasti memberikan pada kita pada waktu yang tepat dan pada saat yang tepat. Dan Yesaya 55 ayat 8-9, Yesaya 55 ayat 8-9 bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Memang benar. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat rancangan Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita karena kita dibutain sama keinginan kita. Tapi kalau kita percaya, maka kita percaya rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Nah, di saat itu mungkin kita nggak ngerti, tapi saat ini kita tahu alasannya kenapa Tuhan nggak ngabulin. Nah, kok pernah nggak kamu mencoba untuk berdoa, lalu apa yang kamu doain? Terus kalau misalnya kamu udah pernah coba untuk berdoa, apa tuh yang terjadi setelah kamu doain? Waktu itu pernah, saya berdoa sama Tuhan buat saya masuk SMP negeri. Saat itu saya udah belajar mati-matian, udah sampai dimarahin papa, segala macam, belajar, masuk SMP negeri. Tapi ujung-ujungnya nilai saya jelek, saya nggak masuk. Di situ saya takut. Apa yang kamu takutin? Papa mama saya marah, terutama papa saya. Itu saya takut banget, takut dimarahin. Takut dibuang lah segala macem. Oh, sampai kepikiran gitu ya? Iya. Wow, oke. Terus? Tapi puji Tuhannya, papa saya tuh sebenarnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Papa saya bakal terus mendukung saya, walaupun saya nggak masuk negeri. Wah, itu kebayang banget. Kamu tuh udah pasti udah kepikirannya udah jelek banget, udah kepikiran pasti papa kamu pasti bakal marah banget. Iya. Tapi itu sebenarnya cuma di pikiran kamu doang. Iya. Pertanyaannya gini sih, aku cuma mikir gini. Kenapa kamu kok bisa punya pikiran jauh banget sih sampai mikir bahwa papa kamu bakal marahin kamu, papa kamu bakal apa ya namanya, mungkin bakal mukul kamu atau bakal hal yang jahat sama kamu. Kenapa kamu sampai ke situ sih mikirnya? Karena dulu saya di rapot saya pun sendiri jelek, saya dimarahin. Padahal cuma 1 MTK doang. 1 nilai doang. Iya. Dimarahin saya, makanya. Apalagi ini nggak diterima di sekolah kan? Iya. Oke. Terus papa kamu ternyata nggak marah? Mendukung saya. Gak marah. Apa yang dia bilang waktu itu? Kamu masih ingat nggak? Papa ngomong? Lupa. Tapi yang saya ingat, apa tuh?
ya papa saya bakal terus mendukung saya sampai saya bisa sampai ke ujung pendidikan. Wow. Apa perasaan kamu waktu dengar papa kamu ngomong gitu? Otomatis nangis. Udah pasti nangis. Karena saya sebagai anaknya nggak mungkin berharap papa saya bakal ngomong seperti itu kan? Iya sih. Pastinya yang jelek-jelek gitu. Iya sih. Wah. Iya ya. Kadang-kadang ya kita tuh udah mikirin yang jelek-jelek, kita udah mikirin tuh terlalu jauh banget gitu ya. Iya. Sebenarnya itu tuh cuma pikiran kita doang gitu loh. Tapi coba kalau kita benar-benar tahu dan juga kita udah benar-benar kenal sama papa, Iya. kita mungkin juga akan bikin terlalu jauh itu sih. Iya. Tapi karena kita kadang-kadang nggak benar-benar kenal sama dia, jadi akhirnya kita punya pikiran yang aneh. Terus apalagi yang kamu ceritain? Waktu itu, tapi kali ini doa saya terkabulkan sama Tuhan. Doa apa tuh? Ya waktu itu. Minta mobil? Enggak. Oh, bukan. Nggak punya sih. Oh, belum punya sih, nggak bisa minta Punya, mobil. masih, Iya. iya. Pantesan ditolak sama mama. Oh, nggak pernah minta juga. Nggak Ya? pernah. Apa tuh yang kedua? Ya waktu itu adik saya kena demam berdarah. Oh, oke. Harus dirawat. Itu Itu pun tahun lalu. Kan tahun lalu kan masih pandemi. Saya sama mama adik saya satu lagi tuh takut. Karena ini di rumah sakit dirawat. Oh, oke. Kalau kenapa-kenapa gimana? Gitu. Iya, Kalau iya, kena benar. COVID gimana? Benar. Gitu. Apalagi saat adik saya dirawat, mama saya menemani. Adik kamu itu. Iya. Akhirnya saya berdoa sama adik saya yang kecil. Waktu itu nyaris semingguan lah berdua di rumah. Wow, oke. Karena adik sama mama saya nggak boleh keluar. Oh, jadi cuma boleh di rumah sakit aja? Iya. Itu saya berdoa. Tuhan, Yesus, tolong sembuhkan Nathan dan juga jagai Nathan dan mama saya agar mereka bisa terbebas dari COVID-19 ini. Gak sampai seminggu, adik saya sembuh dan adik saya dan mama saya negatif. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur sampai sekarang. Iya, iya. Ya itu ya, seringkali justru pada waktu kita benar-benar berserah sama Tuhan semuanya, ya udah Tuhan, pokoknya aku percaya deh Tuhan pasti berkehendak yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan ngasih yang terbaik juga buat kehidupan kita kan. Ya kan seperti itu ya. Nah, dari tadi yang udah kita share, dari apa yang kita ngomong tentang doa, apa yang kira-kira pengen kamu tanyain? Ada nggak hal yang pengen kamu tanyain? Ada. Apa tuh? Kalau gitu, gimana sih caranya seharusnya kita berdoa tuh? Seharusnya kita berdoa gimana? Ini kita lihat dari Alkitab aja ya, dari firman Tuhan ya. Matius 6 ayat 6, firman Tuhan bilang, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, firman Tuhan sih bilang memang bahwa kalau kamu berdoa, masuklah tempat yang tersembunyi, masuklah ke kamar kamu gitu ya. Tapi ini bukan berarti arti yang sebenarnya juga. Bagus kalau misalnya kamu punya kamar yang memang kamu bisa khusus untuk berdoa, lalu kamu juga akhirnya bisa fokus gitu loh minta sesuatu sama Tuhan atau berkomunikasi sama Tuhan. Tapi artinya nggak harus juga bahwa kamu masuk ke dalam satu ruangan yang memang khusus untuk doa. Karena kadang-kadang kita juga terbatas kan. Gimana kalau rumah kita kamarnya udah pas-pasan gitu, apalagi kalau kamarnya adalah 4L, rumahnya 4L. Tahu 4L? Tahu. Pas dibuka pintunya, lu lagi gitu kan. Nah, baru masuk pintu masuk, udah masuk pintu keluar gitu kan. Gitu. Jadi susah kan kalau kayak gitu. Gimana dong? Karena saya nggak punya orang untuk doa, berarti nggak bisa doa sama Tuhan. Nah, mungkin juga. Tapi maksudnya gini, kalau kamu doa sama Tuhan itu, cari hal yang menurut kamu itu, kamu benar-benar bisa fokus sama Tuhan dan kamu mungkin bisa benar-benar apa ya, nggak terganggu dengan apapun juga. Aku punya teman, kalau misalnya dia doa, itu sambil jalan. Bukan doa keliling, bukan. Tapi dia memang doanya memang bisanya cuma sambil jalan gitu, bisa di tempat. Dan buat dia itu lebih fokus begitu. Nah, apakah itu salah? Ya enggak. Jadi bukan bicara soal ruang, tapi bicara soal motivasi kita, bicara soal hati kita, benar-benar bisa nggak kita fokus sama Tuhan. Itu intinya. Karena setiap orang tuh unik dengan caranya kamu. Nah, caranya Niko berdoa untuk dia fokus sama Tuhan, sama caranya aku untuk doa sama Tuhan, mungkin caranya beda. Tapi nggak bisa bilang ini, Niko, cara kamu sangat salah dan sangat tersesat sekali. Nggak boleh kayak gitu. Enggak. Yang penting kamu bisa fokus sama Tuhan dengan apa yang kamu bawain. Terus yang kedua adalah mamaku kalau doa nih, dia jam 12 malam doanya. Jam 12 malam, dia doa ketika orang udah pada tidur semua gitu kan. Dalam keadaan tenang, sepi, sunyi gitu kan. Dia bisa doa sampai malam jam 2 pagi. Nah, tapi nggak semua orang bisa doa seperti itu. Ya kan? Artinya gini, kita yang ngerti dan yang tahu waktu yang terbaik yang kita bisa
apa ya, kita memang punya waktu untuk komunikasi sama Tuhan, itu adalah kita sendiri sama Tuhan yang tahu. Tapi jangan sampai kita akhirnya nggak punya komunikasi sama Tuhan. Iya. Gitu. Tuhan tuh udah kasih kebebasan, kita serahkan semuanya sama kamu, sama kita semua untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Bagian kita adalah membuka hubungan dengan Tuhan. Ini seperti itu. Nah, terus di Matius 6 ayat 5 firman Tuhan bilang gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Maaf nih Kak Jo, Apa saya tuh? mau nanya. Gaul banget. Maksudnya jangan berdoa seperti orang munafik itu seperti apa? Seperti aku. Oh, enggak. Seperti orang munafik itu gini. Seharusnya jangan kayak gini loh. Misalkan ya, kita lagi ngobrol nih, lagi ngopi bareng atau lagi makan bareng nih. Iya. Sebentar. Ini waktu saya berdoa, saya harus berdoa sama Tuhan dulu. Terus kita berdoa, oh Tuhan, aku berdoa. Tapi sengaja itu sebenarnya doa tuh bukan benar-benar kusuk sama Tuhan, tapi biar Niko tahu bahwa gue tuh orangnya rohani banget gitu. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget. Atau misalkan nih, kita lagi di kendaraan umum bareng gitu, lagi naik bus gitu, naik bus bareng, tiba-tiba Niko bilang gini, Kak Jo, sorry, ini sekarang udah jam 3, ini waktunya aku berdoa. Udah gitu, Niko di bus, teman-teman, maaf, jangan ganggu saya berdoa dulu. Oh Tuhan, enggak usah dramatisir gitu juga gitu loh. Iya kan? Jadi maksudnya adalah ya doa ya sewajarnya. Kamu kan nggak gini dong, minta sama mama. Kamu kan deket sama mama kamu kan? Iya. Atau mama tangga? Enggak dong, mama kamu dong. Mama saya. Nah, kalau sama mama kamu? Oh mama, aku mengasihimu, mah, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tapi ngomongnya depan rumah tangga gitu kan. Mama lagi dalam rumah, kamu teriak-teriak gitu kan. Supaya apa? Supaya orang-orang tangga tahu bahwa aku mengasihimu, mah. Kata mama kamu, oh Tuhan, kenapa dia? Ada apa dengan dia? Apakah dia benar-benar terguncang hidupnya gitu kan? Iya kan? Aneh ya kalau kayak gitu. Dan munafik banget. Iya, oh gitu. Jadi nggak usah juga terlalu ingin menunjukkan. Biasa aja, santuy aja gitu. Kalau doanya dalam hati? Doa dalam hati kalau misalkan memang itu yang sedang kamu rasakan dan itu merupakan cara kamu untuk mengungkapkan kamu dengan fokus sama Tuhan, nggak apa-apa. Karena Tuhan itu nggak pernah bicara soal cara, gitu. Tapi dia bicara soal gimana motivasi kita untuk berhubungan sama Dia. Oke. Jadi doa itu bukan pertunjukan, doa itu harus sederhana aja. Doa itu nggak usah harus kayak tadi ngomongnya dengan berpuisi, wah sampai gimana kata-katanya berpuitis gitu ya. Oh, Mama, Tuhan gitu ya, Tuhan, ada bulan, ada padang. Sekarang waktunya makan, ayo kita makan siang gitu. Nggak perlu juga kayak gitu. Tapi ngomongnya biasa aja, santai aja gitu. Karena itu yang Tuhan pengen. Jadi nggak ada rumusan ajaib tentang doa yang sukses itu kayak gimana. Tapi Tuhan tuh pernah ngasih contoh. Sebenarnya bukan ngasih contoh bahwa inilah, beginilah harus kamu berdoa. Bukan. Tapi beginilah caranya berdoa sesuai dengan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sama kita. Iya. Pertama dia bilang gini, kalau doa Bapa kami, kata pertamanya adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Nah, artinya gini, Tuhan tuh pengen ngasih lihat bahwa kalau berdoa itu masukkanlah unsur menyembah sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu memang ajaib gitu kan. Amin. Jadi makanya Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, memuji Tuhan kan. Iya. Terus yang kedua adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya gini, ketika kita minta sesuatu, biarlah kehendak Tuhan aja yang jadi. Di luar kehendak kita. Kadang-kadang apa yang kita bawa itu belum tentu sesuai sama kehendaknya Tuhan. Iya. Nah, kalau itu bukan kehendaknya Tuhan, yang nggak usah jadi dalam kehidupan aku. Biarlah itu kehendak Tuhan aja yang jadi. Iya. Terus yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Jadi mintalah sama apa yang kepada Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Jangan usah minta yang terlalu keinginan kita semua, tapi pikirkanlah apa yang jadi kebutuhan kita. Terus ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ada satu doa, salah satunya yang nggak pernah ditolak sama Tuhan. Apa tuh? Doa mengampuni musuh. Kalau kita doa, Tuhan, aku mengampuni Kak Jo yang suka menyakiti hati saya aja gitu. Oh, itu doa pasti dikabulkan. Itu doa pasti dikabulkan. Makanya pusatnya doa itu pertama ada pasti Tuhan. Tapi pusatnya doa itu bukan diri kita, tapi orang lain. Selalu pusatnya adalah orang lain. Siapa yang kamu ingin doakan? Nah, itulah pusatnya. Pada waktu kamu minta berkat, bukan pusatnya untuk kita kenyang,
tapi supaya kita bisa membuat orang juga kenyang seperti kita juga merasa kenyang itu. Terus, janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Minta perlindungan Tuhan. Iya. Ya, karena kita juga adalah orang yang nggak sempurna. Dan yang pasti, dari semua hal yang Tuhan contohin ini adalah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli dan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Tujuan doa itu sebenarnya tadi aku bilang dari awal. Dia pengen nunjukin bahwa kita tuh sebenarnya adalah makhluk yang berdosa. Iya. Tapi kita punya Yesus yang udah mati atas kayu salib, yang menjadi penghubung kita dengan Allah. Sehingga karena Yesus mau berkorban, memberikan darahnya atas pengorbanan kita, buat kita, sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah. Makanya Tuhan ingin kita punya hubungan yang baik dengan cara kita berdoa. Amin. Niko, gimana kok? Dari apa yang dijelaskan tentang doa ini, apa yang kira-kira kesimpulan yang bisa kamu tarik kira-kira? Kalau menurut saya, kesimpulan kali ini, ya doa tuh ya 3 hal itu. Apa tuh? Mengucap syukur, Ucap syukur, atau meminta sesuatu sama Tuhan, minta sesuatu, ya bicara sama Tuhan. bicara sama Tuhan. Yes. Jadi, teman-teman, seperti apa yang Niko tadi udah bilang, bahwa ketika kita berdoa sama Tuhan, mintalah sesuatu yang memang tujuannya bukan masalah tentang keinginan, Iya. tapi itu adalah kebutuhan. Dan percayalah, setiap kebutuhan yang kita minta itu, ketika Tuhan kabulin, fungsinya adalah supaya kita juga bisa punya kesempatan untuk memberkati orang lain. Dan pakailah doa untuk berkomunikasi sama Dia, sama seperti kerinduan Tuhan untuk mau dekat sama kita. Amin. Seringkali kita ngerasa waktu kita punya dosa, Tuhan tuh jauh banget sama kita. Iya. Padahal Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita, Dia selalu deket. Walaupun ketika kita lagi jatuh dalam dosa, Iya. Dia kan udah tebus ke atas kayu salib. Artinya apa? Pada waktu kita jatuh dalam dosa, keinginan Dia adalah, nak, kembalilah sama aku. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, ampunilah aku sama seperti Tuhan juga mengampuni orang bersalah pada kita. Iya. Ya, jadi pakailah doa untuk kita ngerti juga bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib itu adalah keinginan Allah terbesar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, agar kita nggak punya batasan lagi untuk kita malu untuk berkomunikasi sama Tuhan. Oke, kalau gitu kita doa ya? Iya. Boleh ya? Oke. Yuk teman-teman, kita doa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa, dan ajarlah kami semua juga untuk kami juga bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami berdoa sama seperti firman-Mu untuk mendengar hati kami juga meminta pada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, buat Sobat Kingdom Generation, kalau kamu punya komen, kalau kamu mungkin punya pertanyaan, atau kamu mungkin punya sesuatu yang, kayak tadi, Niko cerita, bahwa dia punya pengalaman juga tentang doa, kamu boleh tulis tentang pengalaman hidup kamu, tentang cerita kamu, atau pertanyaan-pertanyaan juga yang sesuai firman Tuhan, sesuai Alkitab, yang kamu pengen tahu apa nih jawabannya. Tulis di komen, tulis di live chat, dan kita pasti akan respon dari setiap pertanyaan itu. Niko, thank you ya. Thank you. Oke, Sobat Kingdom Generation, kita ketemu lagi di kesempatan Tuhan memberkati. Dadah.